الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالهداية واطمأنت قلوبهم بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون واعلموا أيها المسلمون إن الله تعالى أمرنا بالتقى في جميع أموالنا لنكون من الفائزين في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hasyr yang khatib baca ayat 18 tadi dalam mukadimah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaklah setiap diri melihat apa yang diperbuatnya di hari esok. Lighad dalam tafsir nyatakan adalah hari esok di sini yaitu yaumil qiyamah. Hari kiamat atau hari hisab, hari berbangkit, hari diperlihatkannya seluruh amal kita. Karena sungguh hidup kita di dunia ini hanyalah baru fase yang kedua dari 5 tahapan yang akan kita jalani. Dalam Quran Allah menyatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur, ingkar kepada Allah? Awalnya kalian itu mati, kita di alam ruh. Kemudian Allah menitipkan kita di rahim-rahim orang tua kita. Fa'ahyakum, maka kami hidupkan, kata Allah. Inilah alam dunia. Jadi ini adalah baru fase kedua yang kita akan lewati bersama. Pada akhirnya kita akan pulang ke kampung akhirat kita untuk selama-lamanya. Ketika kita akan pulang kampung kita, tempat kelahiran kita, ada persiapan yang luar biasa yang kita siapkan. Kendaraan yang kita perbaiki, bekal selama kita di kampung, oleh-oleh untuk handai tolan dan famili. Berapa hari lamanya kita pulang kampung di tempat kelahiran kita? Paling selama masa cuti kita 10 hari, 14 hari. Maka kita akan pulang nanti ke kampung negeri akhirat selama-lamanya. Alangkah ruginya jika kita tidak membawa persiapan yang cukup bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa bekal kita menghadapi pulang ke negeri akhirat nanti? Yang pertama, dengan menjaga, membawa ibadah makhdah kita. Begitu penting ini sampai Rasulullah SAW berwasiat di akhir hidupnya agar kita senantiasa menjaga salat kita 5 waktu, agar senantiasa kita jangan meninggalkan salat kita. Bahkan Umar bin Abu Bakar As-Siddiq ketika dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah, yang sekarang ini dekat pintu 15, ada sebuah taman yang masih dijaga oleh pemerintah Saudi. Disitulah khalifah pertama dibaiat. Di tengah-tengah gemuruh sahabat meminta beliau menyampaikan pidatonya, orasinya. Pesan akhir dari khalifah pertama ini adalah qumu ila salatikum yarhamkumullah. Jaga salat kalian maka Allah akan menjaga, merahmati kalian semua. Sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, pekerjaan apa, perbuatan apa
yang kalau saya kerjakan Allah mencintai saya. Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Maka bekal kita yang pertama adalah menjaga ibadah makhdhah kita, karena nilai kita adalah ada pada salat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, hadirin sekalian, menghidupkan ibadah-ibadah sunnah walaupun kecil, adwamuha wa in qalla. 2 rakaat duha kita jaga. Idealnya salat tahajud 8 rakaat karena kondisi pekerjaan. Pulang yang sudah larut kita bangun di jam 2, jam 3 2 rakaat, lalu kembali meneruskan tidur kita karena capeknya. Menjaga kebiasaan sunnah. Yang mudah-mudahan Allah memuliakan dengan kebiasaan sunnah kita, atau Allah mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan kebiasaan sunnah kita. Sebab kata Nabi, setiap orang nanti akan diangkat rohnya dengan kebiasaan-kebiasaannya. Ketika baginda Rasul yang mulia Isra wal Mi'raj, dengan izin Allah melihat suasana sorga, ada yang aneh terjadi ketika beliau melihat suasana sorga. Di dalam sorga terdengar suara terompah, suara bakiak sedang berdetak dan berjalan. Sehingga beliau bertanya, wahai Jibril, mengapa di sorga ada suara bakiak, suara terompah? Maka Jibril menjawab, ya Muhammad, itu adalah suara terompah bakiak sahabatmu Bilal bin Rabah, karena kebiasaannya menjaga sunnahmu. Jadi saudara, rupanya Bilal bin Rabah ini terbiasa menjaga wudunya. Kalau batal wudu, hadas, bersegera di wudu kembali. Dan setelah wudu dia menjaga salat sunnah, syukrul wudu. Kelihatannya hal yang sepele, tapi ketika dilaksanakan dengan istiqomah, maka Bilal menjadi mulia. Orang yang masih hidup di kota Mekah dan beliau bekas budak, tapi suara terompahnya sudah diperdengarkan Allah di dalam surga. Maka mari kita menjaga kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau belum kita bisa sempurnakan, minimal kita kerjakan sebatas kemampuan kita. Jika tidak bisa melaksanakan semua, maka jangan meninggalkan semua. Kita berharap semoga Allah mengangkat roh kita dalam keadaan kebaikan kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kalau belum bisa kita hilangkan, mari kita kurangi. Jangan sampai Allah mengambil roh kita dalam keadaan kebiasaan buruk kita. Maka yang ketiga, jamaah sekalian, dengan senantiasa bermuhasabah, evaluasi diri. Dalam surah Ali Imran ayat 191 Allah menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam bergantinya siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Bahkan Rasulullah SAW menggaransi, sab'atun yuzilumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti mendapat naungan Allah, di mana tidak ada lagi naungan Allah, tidak lagi naungan lain kecuali naungan Allah. Di tengah-tengah kegelisahan, kebingungan orang nanti, kata Nabi, ada sekelompok orang, ada 7 kelompok orang yang mendapatkan ketenangan, kenyamanan, pengayoman dari Allah. Siapa mereka? Salah satunya adalah warajulun zakarallah khalian fafadal aina. Seseorang yang dia di saat sendirian, dia mengingat Allah, mengevaluasi dirinya, fafadat aina, sampai berlinang air matanya. Maka dengan kita mengevaluasi diri, kita menjadi orang yang mawas diri. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengingatkan kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, evaluasilah dirimu sebelum dihisab Allah. Kita evaluasi ibadah-ibadah kita. Kalau umur kita adalah tahun yang terakhir yang Allah berikan kesempatan hidup kita, sudahkah ada yang kita banggakan di depan Allah? Jika belum, kita akan mencari nilai-nilai fadilah-fadilah yang akan menyempurnakan ibadah kita di depan Allah. Maka dengan kita mengevaluasi diri, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka semakin kita ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddina hunafa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa ala tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina ma la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni ma yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.